Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Internal Quality Assurance System Question and Answer Series atau Sistem Jaminan Mutu Internal Question and Answer Series. Kita kali ini akan membahas mengenai IQ dan IKT. Apa yang dimaksud dengan IQ dan IKT? IQ adalah indikator kinerja utama, sedangkan IKT adalah indikator kinerja tambahan. Kedua hal tersebut itu bisa dilihat dalam dua dokumen yang berbeda, yaitu yang pertama di dalam dokumen standar mutu dan yang kedua di dalam dokumen rencana kerja. Yang dimaksud dengan dokumen rencana kerja ini mulai dari RENIP, yaitu rencana induk pengembangan, kemudian RENSTRA, rencana strategis, dan RENOP, rencana operasional. Oke, perlu kita bahas sedikit. Yang dimaksud indikator kinerja itu adalah data atau fakta empiris berupa data kualitatif maupun data kuantitatif yang menandai capaian perkembangan institusi atau organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nah, ini pengukuran kualitasnya bisa memakai level baik, buruk, atau kadar atau derajat atau taraf, dan itu tercermin dari penilaian seluruh indikator kinerja. Oke, sekarang kita bahas. Baik, dokumen yang pertama adalah dokumen standar mutu. Jadi IQ dalam dokumen standar mutu, IQ berbasis pada standar minimal acuan. Kalau dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau disingkat SNDT. Namun apabila organisasi Anda berlevel internasional, maka bisa menggunakan acuan internasional atau sistem lain yang sesuai bidang kerja organisasi Anda. Nah, sedangkan IKT itu berbasis pada pelampauan standar minimal acuan tadi, entah itu acuannya dari SNDT atau acuannya internasional atau sistem lain sesuai bidang kerja organisasi. Nah, IKT ini berbasis standar kekhasan atau unggulan atau tambahan di luar sistem acuan. Baik, kemudian kita coba menjabarkan sebuah contoh seperti ini. Contoh standar pendidikan tinggi atau standar dikti di Universitas DG misalkan. Nah, tadi yang menjadi acuan dalam pendidikan tinggi di Indonesia adalah standar nasional dikti, standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh negara. Nah, ini adalah standar acuan menjadi standar minimal, menjadi IQ. Artinya standar nasional dikti ini berisi standar nasional pendidikan yang di dalamnya memuat 8 standar, diantaranya standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan seterusnya. Kemudian ditambah standar nasional penelitian. Di dalam standar nasional penelitian itu juga terdiri dari 8 standar. Ada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, dan seterusnya. Ditambah lagi dengan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat itu juga berisi 8 standar lagi. Ada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, dan seterusnya. Nah, ini adalah 24 standar yang ditetapkan oleh negara. Jadi ketika Universitas DG tadi menetapkan standar dikti di universitasnya itu sama dengan standar nasional dikti yang telah ditetapkan atau standar minimal, maka itu adalah IQ atau indikator kinerja utama. Nah, kemudian apabila Universitas DG tadi menetapkan isi standarnya, entah itu sebagian ataupun keseluruhan 24 tadi, itu ditetapkan melampaui
maka itulah yang menjadi IKT. Nah, IKT-nya ini terkumpul basisnya dari mana? Kita bahas berikutnya, bahwasanya pengambilan IKT tersebut, pelampauan tersebut dikumpulkan tersendiri ada dalam standar dikti yang ditetapkan tersendiri oleh perguruan tinggi. Nah, standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi ini bisa bermacam-macam dan bisa variatif sesuai dengan pola kerja atau bidang kerja organisasi Anda. Kalau di sini pendidikan tinggi saya biasanya terbagi menjadi dua, yaitu standar bidang akademik dan standar bidang non akademik. Meskipun perlu saya sampaikan bahwasanya penempatan standar-standar ini di bawah standar bidang akademik maupun standar bidang non akademik itu bisa berbeda-beda. Misalkan di sini ada standar Islamisasi ilmu pengetahuan, misalkan itu di bawah bidang akademik. Kemudian standar pengembangan bahasa di bawah bidang akademik. Kemudian standar inovasi dan teknologi, misalkan itu standar di bawah bidang akademik. Tapi bisa jadi standar inovasi dan teknologi itu ada di bidang non akademik. Jadi tergantung isiannya bagaimana, bidang kerja organisasi Anda itu, bidang kerja jenis organisasi apa, itu mempengaruhi penempatan ini. Jadi tidak baku ya, tidak kaku ini harus di bawah bidang akademik, ini harus di bawah bidang non akademik, itu tidak kaku seperti itu. Jadi melihat atau merujuk atau menengok atau memperhatikan isian standarnya seperti apa, maka itu bisa dikategorikan standar bidang akademik atau standar bidang non akademik. Oke, jadi IKT ini terkumpul dalam standar-standar kekhasan, dalam standar unggulan. Ini kemudian bisa dipilah menjadi dua. Yang pertama adalah standar kekhasan tambahan di luar standar nasional. Jadi ada standar-standar di sini yang memang tidak termasuk dalam standar nasional dikti yang ditetapkan 24 tadi oleh negara. Nah, itu adalah standar kekhasan di luar standar nasional dikti. Nah, IKT yang kedua, yang tadi yang saya katakan di standar nasional dikti terjadi pelampauan, maka itu ditetapkan melampaui, maka itulah yang menjadi IKT. Ini adalah pelampauan standar dikti. Bisa kita umpamakan atau bisa kita ilustrasikan. Ini ada yang berwarna biru standar nasional dikti menjadi acuan, kemudian ketika terjadi pelampauan itu termasuk dalam pelampauan standar nasional dikti. Nah, standar nasional dikti itu ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari standar non SN dikti atau standar kekhasan atau standar tambahan yang dimiliki oleh organisasi Anda. Itu adalah IKT. Jadi IKT itu ada yang benar-benar murni. IKT itu ada yang benar-benar murni kekhasan atau tambahan atau unggulan. Ada IKT yang awalnya IKU tapi kemudian karena terjadi pelampauan itu berubah menjadi IKT. Demikian. Kemudian dokumen yang kedua adalah dokumen rencana kerja. Dokumen rencana kerja seperti di awal tadi bisa itu berupa RENIP, rencana induk pengembangan, atau RENSTRA, rencana strategis, atau RENOP, rencana operasional. Di dalam dokumen rencana kerja ini, IKU adalah capaian kinerja minimal yang ditetapkan organisasi atau unit kerja tertentu di suatu organisasi. Sedangkan IKT-nya itu merupakan pelampauan capaian kinerja atau akselerasi rentang waktu capaian kinerja organisasi secara keseluruhan atau unit kerja tertentu di suatu organisasi. Oke, kita buat contoh seperti ini. Ini ada contoh dokumen rencana kerja. Periode kita fokus melihat ada dua contoh ini. Kita contohkan aja tahun periode penerapan 2014-2015 sampai dengan 2018-2019. Contoh yang pertama, kegiatan monitoring dan evaluasi itu
targetnya atau IQ-nya itu adalah 75% terlaksana. Kemudian yang kedua, pedoman K3 dan seterusnya itu juga 75% terpenuhi. Nah, bagaimana kita bisa melihat apakah terjadi IKT di situ? Bagaimana kita bisa melihat apakah capaiannya itu tidak terpenuhi atau bahkan melampaui? Maka kita bisa melihat melalui laporan evaluasi diri 2019 atau laporan akhir tahun 2019 atau laporan kinerja tahunan tahun 2019 atau laporan sejenis dengan nama lain. Nama laporan tidak baku ya, bisa berbeda-beda. Nah, ditetapkan tadi 75%. Jika dalam laporan itu diperoleh bahwasanya tercapai 75%, maka itu IQ-nya terpenuhi atau sesuai. Kemudian bila tercapai lebih dari 75%, maka itu dinyatakan menjadi IKT atau melampaui IQ yang telah ditetapkan. Jadi demikian mengenai apa yang dimaksud IQ dan IKT. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Untuk quote kita kali ini, seseorang menuai kesuksesan bukan karena berada di zona nyaman, tapi karena pengalamannya berada di zona penuh tekanan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.